Well, kali ini kita akan ngomongin tentang trading plan lagi. Trading plan lagi, trading plan lagi. Nggak bosan-bosan kita akan bahas tentang trading plan. Karena apa? Karena banyak orang yang membuat trading plan itu seakan dia merintahin saham untuk bergerak sesuai dengan harapannya. Gue beli, besok lu naik, gue jual di level segini. Kalau lu turun sampai sini, gue cut loss. Tapi kalau udah turun, dia nggak cut loss. Lu naik dong. Masa gitu aja turun? Beritanya bagus loh. Dan lain-lain sebagainya. Nah, akhirnya teman-teman, akhirnya trading plan yang kita buat itu adalah trading plan yang apa istilahnya ya? Abal-abal. Kenapa? Karena trading plan dibuat berdasarkan harapan, berdasarkan feeling, berdasarkan seakan adalah perintah gitu. Nah, yang teman-teman harus ingat di sini adalah apa sih? Bahwa di stock market itu tuh beda dengan kehidupan sehari-hari. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah kalau teman-teman sekarang ini adalah seorang apa? Uh, uh, Punya pacar gitu ya, punya pasangan gitu kan. Anda ngomong sesuatu ya ada kemungkinan didengarkan sama pasangan kan gitu kan. Atau teman-teman seorang ibu, seorang ayah gitu kan. Ketika ngomong ke anak ya didengar lah ya, didengar gitu kan. Ketika Anda adalah misalnya pemimpin di sebuah divisi atau di sebuah perusahaan, ketika ada ngomong, lu tolong dong, mulai besok taruh tong sampah di pinggir di setiap sudut ruangan, biar orang tuh buang sampah gampang. Besok langsung tuh tong sampah ada gitu loh. Kayak gitu. Kalau kita cuma ngomong, gimana sih? Ini di jam 9, pada belum datang. Baru ngomong gitu doang, semua besok jam 8.30 udah sampai semua ke kantor. Kan di sana. Saham beda, teman-teman. Saham beda. Saham itu kayak apa? Saham itu kayak nggak kenal kita gitu loh. Nggak kenal kita. Siapa lu? Kebayang ya? Siapa lu? Sama kayak teman-teman misalnya ngobrol sama apa ya? Sama anjing, sama kucing, misalnya gitu. Duduk. Emang dia langsung duduk? Kagak. Gitu loh. Kan kayak gitu kan. Nah, jadi banyak yang salah kaprah membuat trading plan itu seperti kita memerintah. Nggak bisa, teman-teman. Teman-teman bisa silakan deh. Di kehidupan sosial Anda mungkin seorang pemimpin di organisasi, pemimpin di sebuah perusahaan, pemimpin di sebuah apapun gitu ya, atau di keluarga Anda, pemimpin di sekolah, di universitas, didengar oleh banyak orang. Mungkin teman-teman adalah mungkin influencer, selebgram dan lain sebagainya. Ketika Anda bilang, ini produk bagus loh, beli deh gitu kan, langsung salesnya naik seperti itu. Di stock market, no, nggak mungkin. Kalau kita masih berpikir di stock market itu akan sama seperti kehidupan nyata kita pasti bonyok, teman-teman. Bonyok, abis. Percaya deh, abis. Sehabis-habisnya. Ada mau punya uang 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, berapapun itu. Kalau Anda menganggap trading saham itu seperti kehidupan sehari-hari, abis. Percayalah. Karena nggak sedikit. Jadi nggak sedikit orang yang menganggap bahwa, aduh, kalau saya punya uang lebih banyak, saya pasti untung lebih gede. Saya nggak mungkin nyangkut kayak gini. Jangan salah. Orang yang punya uang 10 miliar, 20 miliar, 50 miliar, 100 miliar, ada kok yang uangnya tinggal 1/4. Gitu. Tinggal 1/4, teman-teman. Tinggal 1/4. Gitu. Jadi ini bukan jaminan mengenai uang besar atau uang kecil, tapi ini mengenai memahami stock market. Oke? Nah, hari ini ya teman-teman ya, kita akan bahas mengenai apa? Kita akan membahas mengenai creating a solid trading plan, teman-teman. Saya pin dulu komennya. Jadi semoga pembahasan hari ini, teman-teman, pertanyaan hari ini seputar judul ya yang sudah saya pin, creating a solid trading plan. Dulu udah pernah kita bahas mengenai trading plan, dan sekarang kita akan bahas lagi mengenai trading plan. Karena apa? Ya tadi yang saya bilang, bahwa apa? Bahwa banyak orang yang salah kaprah. Bahwa saya analisa, ini bagus, trading plan-nya gini, pasti jalan. Kalau enggak, harap-harap itu jalan. Nggak bisa. Nah, teman-teman, kalau Anda membuat trading plan, teman-teman ya, membuat trading plan, maka kita mulai dari apa dulu? Kita mulai dari, sebenarnya adalah coba tarik balik ke tujuan Anda untuk bertransaksi saham itu apa?
Karena nggak semua orang beli saham itu untuk dijual lagi loh. Beneran, nggak semua orang kayak gitu. Tidak semua orang beli saham itu untuk dijual lagi. Dia untuk simpen terus. Ada nggak? Ada. Tapi kebanyakan trader membeli saham berujung nyangkut. Banyak banget yang nyangkut. Nah, itu sesuatu yang tidak direncanakan. Tidak punya plan. Nah, jadi balik lagi nih, teman-teman beli saham itu untuk apa? Untuk dibeli, disimpan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan lain sebagainya. Maka itu bukan trading plan yang Anda harus pelajari. Anda salah kamar hari ini. Tapi kalau teman-teman yang beli saham untuk saya mau beli, ketika nanti dia naik di level tertentu sesuai dengan preferensi saya mau jual. Saya nggak neko-neko. Saya nggak mau simpan lama-lama. Saya mau beli, kalau udah naik, saya jual. Nah, yang naik dijual itu macam-macam. Ada yang naik sehari 2 hari dijual. Ada yang naik seminggu 2 minggu dijual. Ada yang naiknya itu saya tunggu minimal sebulan dijual. Ada juga naik, ya selama dia naik, saya bodo amat. Simpen terus, trend follower di sana. Nah, macam-macam nih teman-teman. Macam-macam. Nah, kalau teman-teman beli saham untuk nanti naik di level tertentu Anda jual, maka Anda butuh trading plan. Tolong dicatat di sana. Nggak ada istilahnya nggak butuh trading plan sama sekali. Nggak mungkin. Dan percayalah, bonyok. Sekali beli, mungkin bisa untung. Coba deh itu uang dipakai hasil untungnya. Bonyok, teman-teman. Dan itu terjadi banyak banget. Oke? Nah, jadi bicara trading plan adalah trading plan hanya dibutuhkan untuk Anda yang beli saham untuk nanti di level tertentu dijual. Kalau Anda beli saham untuk nanti turun dibeli, jadi nyangkut terus nanti lama-lama, Anda nggak butuh trading plan. Anda butuh berharap. Gitu ya. Jadi, pertama, kalau Anda punya tujuan trading saham, jangka pendek, menengah, panjang, beli saham, nanti naik di satu titik Anda jual, maka Anda sudah pasti butuh trading plan. Itu yang pertama. Kedua, Anda menguasai metode apa? Karena trading plan itu erat hubungannya dengan metode. Itu tidak terpisahkan. Anda yang trading pakai stokastik, trading plannya beda sama Anda yang pakai MACD. Anda yang trading pakai MACD, itu metode trading plannya akan beda total dengan yang pakai moving average. Di situ. Kita yang pakai moving average untuk menganalisa saham akan beda trading plan kita dengan orang yang memakai retracement, misal seperti itu, atau yang pakai chart pattern. Itu beda total, teman-teman. Itu beda total semuanya. Jadi sebelum bikin trading plan, kita harus tahu dulu saya pakai metode yang mana. Kunci di situ, teman-teman. Kunci di sana. Teman-teman jadi apa nih? Jadi boxer nih, jadi petinju gitu ya. Petinju kan beda-beda ya tingkatnya ya. Ada kelas macam-macam kan ya, yang berat berapa segala macam kan. Itu kan plannya kan beda semua gitu loh. Itu kan beda semua. Karakternya udah beda semua. Jadi sebelum Anda bikin trading plan, Anda harus tahu dulu metode yang Anda pakai, Anda kuasai itu apa. Dan metode itu nggak bisa sama sekali nih ya teman-teman ya, nggak bisa digonta-ganti. Nggak bisa digonta-ganti. Bisa gampang. Iya bisa, buka grafik, pasang indikator lain, silakan. Tampilannya benar. MA bentuknya gini, eksponensial bentuknya kayak gini, silakan, bisa. Cuma ngertinya nggak akan ngerti. Anda cuma ngerti untuk melihat, oh gambarnya gini loh kalau simple moving average, oh gambarnya gini loh untuk yang exponential moving average. Cuma tahu itu doang. Tapi Anda nggak akan tahu esensi dan cara bacanya seperti apa. Karena apa? Baru cuma sekali-sekali dipakai. Oke? Jadi yang pertama adalah tentukan tujuan. Anda itu trading atau invest. Trading plan untuk trading. Itu yang pertama. Kedua adalah tentukan metode. Metodenya apa? Anda memakai apa? Anda aliran apa? Scalping, swing trading, trend following, indikatornya apa yang Anda gunakan. Nah, ketika Anda sudah tahu apa yang Anda gunakan dan itu konsisten dijalankan, barulah itu bisa jadi trading plan. Satu hal di sini, mungkin teman-teman merasa bingung. Kok ngomongnya technical? Lah iya. Kalau trader mau beli saham, berharap
suatu titik harga bisa naik level tertentu, maka dia akan menganalisa grafik, bukan berita, bukan fundamental. Gitu. Kok bisa? Saya baca berita, laba bersih naik 20%. Wah, besok harga naik nih. Enak banget. Semua wartawan kaya raya dong. Karena dia bikin berita sebelum kita tahu. Sebelum kita baca. Ya kan? Ini kita nggak menyudutkan pihak ya, bukan gitu. Tapi kebayang nggak? Kalau setiap kita baca berita, oh ini labanya labanya meningkat nih 15% dari kuartal lalu nih gitu ya. Wah, besok pasti naik nih. Ya semua orang kaya dong kayak gitu. Ya enggak? Pekerjaan yang paling indah adalah siapa? Media. Ya kan? Yang tahu duluan, wawancara duluan, bikin berita, ada jeda waktu berapa lama, 15 menit, 20 menit, 30 menit, ya kan? Baru sampai ke kita, asik dong. Nggak segampang itu teman-teman. Nggak segampang itu. Oke? Karena faktanya adalah apa? Faktanya adalah harga sebelum berita bagus muncul, harganya udah naik banyak. Ya kan? Udah naik banyak. Gimana caranya saya bisa tahu harga berpeluang naik banyak sebelum ada informasi, sebelum ada berita, dan lain sebagainya? Analisa pergerakan harga. Dan untuk analisa itu, mau nggak mau teknikal. Nggak bisa fundamental. Gitu loh. Nggak bisa analisa berita. Analisa fundamental, laba perusahaan aja setiap tahun tumbuh 15%. Ini kok harga sampai bisa naik sampai 50%? Ya kan beritanya bagus. Ya itu nyari-nyari teman-teman. Itu nyari-nyari. Hati-hati. Ketika kita sudah trading, terlalu banyak mencari berita, terlalu banyak melihat-lihat faktor lain selain dari technical, maka Anda sebenarnya sedang di persimpangan jalan. Maksudnya apa? Sedang di persimpangan. Ini kita bicara trading ya. Saya nggak menyudutkan fundamental. No, saya fundamentalis. Tapi kalau kita bicara trading dan Anda menghubung-hubungkan berita, menghubungkan fundamental, Anda sedang di persimpangan jalan. Untuk apa? Untuk jadi semakin ragu-ragu. Nah, semakin Anda mengalami itu, ragu-ragu, Anda di persimpangan jalan lagi untuk di cut loss oleh market. Maksudnya apa itu di cut loss oleh market? Maksudnya adalah you give up. Udahlah, saham gak cocok buat gue. Gue udah terlalu sibuk nih sama kerjaan. Aduh, gue gak punya waktu mantau nih. Aduh iya nih, gue tuh lagi gak fokus nih segala macem. Suka berpikir seperti itu kadang alasan. Bener gak? Ya kan? Kadang itu alasan. Faktanya adalah gak semua orang butuh banyak waktu untuk bisa untung di saham. Di sana. Gak juga semua orang yang punya banyak waktu untuk analisa saham bisa untung di saham. Percaya nggak itu? Ini ya, tidak semua orang yang punya banyak waktu nganalisa saham bisa untung di saham. Semakin banyak waktu Anda memantau saham, hasilnya semakin biasanya ya buruk. Diliatin terus. Pertama jadi gedek, kedua jadi kesel, ketiga jadi apa? Jadi nggak sabar. Keempat apa? Saham itu lebih bagus. Udah jual yang gue punya, beli saham itu. Kenapa bisa ngomong saham itu lebih bagus? Karena udah naik, udah banyak. Akhirnya beli di pucuk. Pas beli di pucuk, kita beli saham orang-orang yang mau distribusi. Wow, bahaya banget. Kayak gitu loh teman-teman. Bahaya banget. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi, pertama tentukan tujuan Anda. Kalau Anda untuk trading, beli saham di harga tertentu Anda jual, maka Anda butuh trading plan dan harus punya trading plan. Kedua adalah teman-teman harus mengerti bahwa untuk trading Anda butuh technical analysis. Dan untuk technical analysis, metode itu ribuan. Kepala kita cuma satu. Kita nggak mungkin mempelajari banyak hal dalam waktu yang sama atau yang berdekatan. Ujungnya kita harus memilih teman-teman. Saya mau pakai yang mana? Sama seperti Anda memilih. Anda kuliah, ambil jurusan apa? Oh, udah jurusan apa ya? Jurusan inilah teknik mesin gitu kan. Kenapa teknik mesin? Disuruh ayah, disuruh orang tua. Kenapa? Ya mereka dulu teknik mesin gitu. Anda nggak bisa memilih jurusan semuanya diambil kan. Saya mau arsitek, saya mau ekonomi, saya mau sosiologi, saya mau kimia.
saya mau 5. Nggak bisa dong, nggak mau tahu mau 5. Bisa nggak? Nggak lulus-lulus. Bisa sih, tapi nggak lulus-lulus. Sama dengan di saham. Kalau kita pakai technical, metode ganti-ganti atau banyak yang Anda pakai, Anda akan di cut loss oleh market. Yaitu apa? You give up. Udahlah. Di sana. Oke? Nah, jadi metode itu penting. Teman-teman pakai metode stokastik, Anda punya trading plan yang itu. Anda pakai metodenya itu MACD, trading plan-nya kayak gitu. Nah, macam-macam. Jadi, trading plan itu nggak bisa dibikin-bikin. Nggak bisa didengar-dengerin orang. Oh, kemarin gue denger ada IG Live, katanya bikin trading plan tuh gini loh. Lu beli, selama trennya naik, lu beli aja, tapi nanti ketika turun 5% dari harga beli, lu cut loss. Dia pakai metode apa? Di sana, metodenya apa? Indikatornya apa? Ya kan? Tipe sahamnya seperti apa? Karena tipe saham juga hal yang berbeda, teman-teman. Tipe saham A mungkin cocok buat dia, tapi tipe saham B nggak cocok buat dia. Sama kayak kita di galeri saham, kita trend follower. Kita akan nggak cocok dengan saham-saham seperti Mandiri, BRI, dan lain-lain. Tapi kita akan lebih cocok di saham-saham seperti apa? Seperti BTN, seperti kalau rally kayak Arto, misalnya BNGA, PNBN, itu lebih cocok gitu loh. Nah, nggak bisa digabung. Trading plan harus melihat metode dan harus melihat sahamnya. Sahamnya apa? Nggak bisa digabung-gabung, teman-teman. Itu yang teman-teman harus lihat. Nah, di Pak Meiza Ditya, ABMM-nya kok. Nah, kita di galeri saham cocok di mana? Saham kayak ABMM. Tapi nggak terlalu cocok di saham seperti apa? PTBA. Contohnya. Nah, dengan teman-teman punya trading plan, dengan teman-teman punya metode gitu ya, punya metode, Anda akan tahu saya ini cocok di saham A, nggak cocok di saham B. Tapi kalau kita sekedar dengar-dengar kata orang, trading plan tuh dibikin gini, dan gini, semua saham ditabrak. Gitu loh. Semua saham ditabrak, ya kan? Dan ketika semua saham ditabrak, Anda akan punya saham terlalu banyak, ujung-ujung Anda akan susah untuk memantaunya. Jadi trading plan itu hanya sebagai penguat iman untuk beli saham. Tapi ketika udah beli, nggak terjaga itu imannya. Jadi nggak terkendali sahamnya di sana. Teman-teman gini deh. Teman-teman ketika traveling berdua sama temen gitu ya, sama teman baik misalnya ya, berdua sama teman-teman traveling bersepuluh, lebih tidak terkendali yang mana? Berdua puluh lebih nggak terkendali yang mana? Akhirnya pecah. Gue mau ke sana, dia ke situ. Selesai. Saham juga sama. Tapi kalau saham, bedanya apa? Kita jadi nyangkut. Uang hasil kerja keras kita jadi nggak ada gunanya. Gitu loh. Jadi nggak ada gunanya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Arham Susanto. Trend follower BDMN cocok nggak ya, kok? Nggak. Kenapa saya bisa bilang nggak? Karena saya praktisi trend follower, saya udah tahu saham mana yang lebih enak untuk trend following, saham mana yang tidak terlalu enak untuk trend following. Ini bukan masalah metode, tapi ini bukan masalah trading plan-nya, tapi ini masalah metode yang kita pakai terus-menerus membuat kita kenal dengan karakter saham. Di sana. Nah, ini seperti Pak Milyap. Semakin Anda tenang, semakin Anda menang. Setuju banget. Caranya gimana untuk bisa tenang? PD. PD-nya gimana? Saya PD yang pasti sahamnya naik, pasti bandarnya baik, pasti asing beli terus. Bullshit, nggak bisa. Stock market bukan orang tua kita. Ma, aku mau sepeda. Nanti papa beliin. Ma, aku mau pergi dong ke Bali. Ayo, nanti akhir bulan kita liburannya, nak. Gitu kan. Stock market nggak bisa. Stock market don't even know you. Di sana. Jadi semakin tenang, semakin Anda menang. Gimana caranya tenang? Caranya adalah pegangannya kuat. Gitu. Metodenya kuat. Bukan kuat berarti yang terbaik. Teman-teman, kita tidak butuh metode terbaik. Percayalah. Mungkin teman-teman sekarang suka mengikuti kelas A, kelas B, training A, training B, sekedar untuk mencari metode terbaik.
kita tidak butuh metode terbaik. Yang kita butuhkan adalah apa? Apa ya? Yang kita butuhin adalah konsistensi menjalankan metode. Gitu ya. Konsistensi menjalankan metode. Itu dulu. Teman-teman, orang banyak bilang jadi pengusaha lebih bagus daripada jadi karyawan. Kata siapa? Kalau karyawan konsisten, dia give the best, ya kan? Karir naik. Kalau kantornya bobrok, karir nggak naik, dia juga akan di hijack orang lain, dapat income naik, makin lama makin tinggi, income-nya makin lama makin tinggi. Itu income-nya bisa lebih gede dari pengusaha juga. Di sisi lain, pengusaha juga ada, namanya entrepreneur, tapi untuk income-nya sekedar cukup untuk bulanan doang. Bulan ini habis, bulan depan ada lagi, bulan depan ada lagi, sekedar untuk nutup bulanan. Ada nggak? Ada juga. Nah, jadi yang masalah di sini kita adalah bukan mencari metode terbaik, tapi menjalankan metode yang sudah Anda pelajari dengan konsisten, ujung-ujungnya jadi baik. Kenapa? Karena dengan Anda tahu posisi Anda, metode yang Anda kuasai apa, Anda bisa tahu saya cocok masuk di saham yang mana. Kayak tadi, BTN kalau rally enak untuk trend following, misalnya gitu ya. ABMM lagi rally terus kan, enak buat trend following. Tapi kalau diajak di saham BDMN, wah, saya nggak mau ikutan. Kenapa? Nggak cocok buat saya. Kalau diajak di saham apalagi misalnya NISP, nggak cocok buat saya, misalnya seperti itu. Diajak ke PTBA, itu nggak cocok buat saya. Kita tahu karena apa? Karena saya udah jalanin terus, metodenya udah dipraktekin di sana. Itu dia teman-teman, proses untuk membuat trading plan di sana. Jadi metode itu penting dulu. Kalau Anda nggak menguasai metode, Anda nggak akan pernah bisa punya trading plan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu bukan berarti yang terbaik, enggak. Tapi yang paling cocok untuk diri kita, yang menggunakan indikator yang kita pakai di sana. Jangan sampai, saya mau ikut training, baca buku mengenai membuat trading plan. Trading plan itu adalah belilah ketika lagi terkoreksi di area support, lalu ketika rebound dibeli, ketika breakout bisa dibeli, lalu kalau mau average down bentuknya piramid, bla bla segala macam, jualnya piramid terbalik, bla bla segala macam. Itu trading plan teori. Gitu loh. Itu teori gitu loh, teori. Karena prakteknya apa? Prakteknya adalah kita harus memahami metode dulu di sana. Oke, nih dari Niko Pria, ini juga ada yang ngomong nih, galeri saham sering salah prediksi kok. Kirai rally taunya drop. Sudah mengerti trading plan-nya belum? Sudah baca trading plan-nya belum? Kondisi kalau beli bagaimana? Sudah dibaca atau belum? Di sana. Dan udah dibaca artikelnya atau belum? Dan balik lagi, tidak ada trading plan yang terbaik, yang ada yang paling konsisten. Dan kita konsisten menjalankan trading plan. Teman-teman juga konsisten menjalankan trading plan. Tapi trading plan-nya didukung dengan metode atau enggak? Di sana, gitu ya. Oke? Nah, jadi kayak gitu ya, Bro Niko ya. Lanjut. Nah, kalau sudah mengerti tujuan Anda, tahu metode yang dipakai apa, itulah kenapa kita di Galeri Saham ya teman-teman ya. Kita sangat menghindari member kita tergantung sama kita. Kita nggak mau. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya ada orang yang hanya dengar judul, beli, tapi nggak baca artikel. Jadinya apa? Jadinya salah. Kayak gitu. Maka kita di Galeri Saham selalu kasih tools, teman-teman. Kita selalu kasih tools di Trading View Anda. Di Trading View, semua member Galeri Saham tinggal daftar Trading View pakai The Trading View gratis. Nanti kita setiap member di GS Pro Galeri Saham itu akan disediakan indikator khusus spesial yang dibuat oleh Galeri Saham yang akan muncul di Trading View Anda untuk membantu Anda untuk apa? Untuk mempelajari karakter harga saham, menentukan kondisi
saham tersebut, dan ketika rally Anda bisa nyimpan terus selama mungkin. Kayak tadi ada yang bicara mengenai ada ABMM, itu belum dijual-jual tuh. Dari sejak harga rally 2 minggu yang lalu, itu sama sekali belum dijual-jual. Gitu. Itu ada indikatornya, RS modul, istilah seperti itu. Jadi, kita tidak boleh bergantung sama apa kata orang. Kita harus tahu saya ini tipenya gimana, pakai metode apa, indikator apa. Gitu. Ini kita belum bicara trading plan-nya dengan spesifik ya, teman-teman ya. Tapi prosesnya seperti itu. Kayak gitu, teman-teman ya. Nah, jadi jadi itu dia. Metode harus dikuasai dan harus konsisten. Kuncinya adalah apa sih? Kuncinya adalah satu. Konsisten. Mempraktekin metode yang kita pelajari di sana. Kalau kita baru 2 minggu, 3 minggu belajar dan kita merasa enggak lah, ini kayaknya nggak bagus, ini kayaknya sering kurang lah gitu ya, cari yang lain. Baru 3 minggu cari yang lain, baru nanti cari yang lain, baru jalan 2 minggu, ini kayak susah nih, ganti yang lain. Itu sama aja kalau kita kayak kuliah, kita baru 1 semester ganti jurusan di sana. Jadi harus konsisten. Oke, gitu ya. Tidak ada metode yang paling baik. Lupakan mencari metode terbaik. Hati-hati juga kalau Anda mencari metode terbaik hanya melihat materi. Contohnya apa? Oh, dia rumahnya tinggalnya di situ tuh, Instagramnya gini nih. Gitu. Kalau itu itu kayaknya enggak deh. Itu hati-hati juga. Jadi intinya adalah enggak perlu cari yang terbaik, tapi berkonsisten mempraktekkan metode yang sudah Anda pelajari dari siapapun. Trading plan, tidak ada trading plan yang terbaik. Tapi trading plan yang baik adalah trading plan yang bisa membantu Anda untuk tahu saham ini kurang oke, saya nggak mau masuk. Saham itu oke, saya akan coba masuk. Di sana. Oke, juga masuk. Dan balik lagi, ketika saya oke untuk saya masuk menjalankan trading plan saya, ingat ke bagian intermezzo saya yang paling awal. Bahwa stock market itu tidak seperti orang tua Anda. Yang ketika kita minta, aku mau uang jajan dong. Mau berapa? Ini buat kamu. Aku mau liburan, aku butuh uang. Boleh nggak? Butuh berapa? Ini buat kamu, kartu kredit. Kan gitu kan? Nggak bisa. Gitu ya. Jadi, balik lagi, ketika kita menjalankan trading plan, ada yang namanya probabilitas. Kayak gitu. Probabilitas itu yang paling penting kita kelola. Karena dimanapun hidup Anda pun punya probabilitas. Nggak usah jauh-jauh deh. Gue pacaran sama dia, kalau gue dulu pacaran sama itu, akan lebih enak gak ya gue? Pernah gak ngalamin kayak gitu? Sama di saham, teman-teman. Sama di saham. Kalau di saham gampang cut loss-nya. Kalau di kehidupan, bye-bye lu cut loss. Dihabek nanti. Kan gitu kan? Nah, jadi istilahnya apa? Istilahnya adalah probabilitas. Jadi kita harus memanage uncertainty di market dengan metode dan trading plan, tapi tetap itu tidak bisa lepas dari probabilitas. Bahwa apa? Mungkin bisa jadi seperti apa ya? Seperti statistik gitu ya. Probabilitasnya adalah 70%, tapi Anda lagi ketemu 30%-nya. Jadi setiap kali trading salah, tiap kali trading salah gitu kan. Tapi itu kebetulan di 30%-nya. Ketika kita stop, 70%-nya nggak dapet di situ. Tapi probabilitas 70% itu terkait juga dengan metode yang Anda gunakan. Kalau Anda belajar praktek, metodenya pakai A, coba belum sampai dapat probabilitas 70%, Anda udah ganti metode, belum apa-apa udah ganti metode. Kan gitu kan? Probabilitasnya di reset dari nol lagi, teman-teman. Dari nol lagi.
Ketika di reset dari nol lagi, akhirnya keberuntungan Anda lebih besar pengaruhnya daripada metode Anda. Unsur luck. Tinggal dicek seberapa sering Anda menang undian. Seberapa sering setiap bank A ada undian apa, Anda dapat hadiahnya. Ya enggak? Makanan itu ada undian, Anda dapat hadiahnya. Door prize semua lagi dapat, yang the first prize lagi. Seberapa besar keuntungan Anda? Nggak bisa. Jadi di stock market semua itu adalah probabilitas. Oke, nah ini dari Pak Mr. Saham Charlie Lynch. Benar sekali, saya 3 tahun baru mantep. Well, lihat tuh Pak Charlie, 3 tahun baru mantep. Semua ada proses ya Pak ya, teman-teman. Ini menarik banget. Semua ada proses. Anda nggak mungkin jadi expert baru tahun pertama. Belum tentu. Mungkin iya, kalau benar-benar jam terbangnya diasah terus. Tapi untuk sukses di bulan pertama, no, please. Kalau iya itu sukses, Anda bisa ulang nggak? Anda bisa repetisi nggak? Dan uang yang udah Anda dapatkan bisa tetap bertahan dan tumbuh, atau malah merosot dan balik ke modal pertama di sana. Ya nggak? Anda mau jadi selebgram. Sekarang kan banyak ya, orang-orang mau jadi selebgram kan. Nggak cowok, nggak cewek pengen jadi selebgram. Berapa banyak yang dapat follower banyak? Enggak. Kebanyakan juga beli follower. Terlihat banyak. Kebanyakan. Tapi ada juga yang enggak, kan seperti itu kan. Jadi kalau ditanya dengan organik bisa enggak di sana? Enggak. Kenapa? Butuh jam terbang, teman-teman. Butuh jam terbang, butuh ngasah skill, ngasah mental. Oke? Nah, itu dia. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas trading plan ini harus memuat unsur apa aja. Ingat ya, ngomong trading plan, Anda harus berbasis technical. Kalau Anda adalah fundamental, it's not trading plan, tapi itu harus menjadi investment plan yang bukan materinya di sini. Oke? Jadi kita harus mengerti bahwa kita harus menganalisa grafik. Kayak gitu. Nah, grafik teman-teman bisa cek di TradingView, teman-teman. Bisa cek di TradingView. Nanti kalau teman-teman yang belum pernah pakai TradingView atau belum tahu apa itu TradingView itu adalah software charting independen yang bisa Anda pakai secara gratis. Nanti teman-teman setelah live ini, teman-teman tinggal DM aja ke Instagram Galeri Saham, minta link TradingView gratis dong. Buat apa link dari kita? Biar pertama Anda bisa registrasi akun Anda gratis untuk akun basic di TradingView. Dan kalau teman-teman mau upgrade, misalnya teman-teman udah lebih mahir, lebih jago dan merasa bermanfaat, untungnya udah nutup gitu ya. Oh, saya mau dong, saya mau upgrade lebih tinggi. Itu ada paket-paket harga spesial, bundling di dalam TradingView tersebut, seperti yang Pro Plus, Premium dan lain sebagainya. Kalau Anda ambil tuh ada harga diskon khusus. Jadi setelah live ini di Instagram Galeri Saham DM aja gitu ya. Minta link TradingView gratis dong, nanti tim kita akan bahas. Oke, lanjut. Lanjut di sini ya. Nah, jadi TradingView harus trading plan. Trading plan harus memuat unsur apa? Pertama, yang paling penting adalah trading plan harus mencerminkan metode yang Anda bikin. Jangan sampai Anda trend follower pakai trading plan scalping. Kacau itu. Jangan sampai Anda itu scalper tapi pakai trading plan swing trading. Ampun itu. Nah, gimana caranya biar kita nggak keliru? Kita harus menguasai metode. Jangan asal dengar orang, tonton live, tonton Galeri Saham, langsung, gue kayak mau pakai ini. Nggak bisa. Anda harus sesuaikan dengan metode Anda. Jadi yang pertama itu ya, trading plan harus mencerminkan metode yang Anda gunakan dan Anda kuasai. Kalau Anda gunakan belum Anda kuasai, percayalah trading plan itu nggak akan jalan. Harus digunakan dan dikuasai. Itu yang pertama. Kedua, di trading plan Anda harus memuat ada sekitar 4 unsur. Pertama, saya beli jika apa?
Itu penting tuh. Saya beli jika apa? Jika harga mencapai level sekian, jika harga menembus level sekian, jika harga naik ke level sekian, di mana volumenya minimal sekian, jika apa? Kalau trading plan aja Anda adalah beli jika IHSG naik, jika Anda trading plan beli Anda adalah jika Dow Jones-nya itu hijau, wah, mendingan beli reksadana saham aja, invest, nggak usah trading. Gitu teman-teman. Oke? Mendingan kayak gitu. Jika Anda beli karena running trade-nya lagi rame, please teman-teman, lebih baik tidak trading daripada Anda trading. Percayalah. Teman-teman, kita Galeri Saham independen. Jadi kita bisa advise orang untuk, Bu, Ibu mendingan jangan trading. Pak, mendingan Bapak jangan trading. Kenapa? Karena kita independen. Jadi kita ngomong bisa apa adanya. Gitu ya. Jadi pertama adalah beli. Cara beli Anda. Oke? Itu yang pertama. Kedua apa? Perhitungan resiko Anda. Ketika saya beli dengan metode di sini, entry risk saya gimana? Karena entry risk itu sangat penting untuk menentukan di level ini saya nggak bisa beli, di level sini baru saya bisa beli. Atau kalau nggak, di sini saya belum boleh beli. Tapi ketika udah naik di sini, beberapa lama, saya baru boleh beli. Aneh kan? Kok beli di atas bukan di bawah? Metode menentukan trading plan. Oke? Itu yang kedua ya, entry risk. Yang ketiga, cara simpan. Cara simpan Anda bagaimana di trading plan? Gitu. Saya simpan selama apa? Mungkin contohnya selama dia di atas moving average, selama MACD-nya naik belum dead cross. Misalnya ya, kita ngomong umum ya, kita ngomong umum. Atau selama dia selalu berada di atas awan Ichimoku, atau selama dia naik volumenya masih tinggi, selama dia naik berada di atas fraktal naiknya, macam-macam. Anda harus tahu yang mana. Jangan sampai saya simpan selama IHSG hijau. Wah, kacau itu. Saya simpan selama saya nyaman. Saya simpan selama berita bagus muncul. Saya simpan selama teman-teman saya masih simpan. Aduh. Lebih baik nggak usah trading. Gitu ya. Beli, menghitung risk, cara simpan. Yang terakhir adalah jual. Saya jual jika apa? Kondisi apa yang terjadi sehingga saya harus jual saham ini? Ketika IHSG turun dalam, lupakan, itu nggak bisa dipakai. Ketika Dow Future turun banyak, lupakan, please. Ketika berita jelek muncul, lupakan, itu bukan trading plan. Ketika saya merasa sudah kemahalan, lupakan, itu bukan trading plan. Harus spesifik. Contoh spesifik adalah apa? Ketika MACD-nya dead cross, itu spesifik. Gitu. Ketika MA kecil, dead cross terhadap MA lebih besar, contohnya, itu spesifik. Ketika apa lagi? Ketika kita pakai fraktal nih, mungkin teman-teman di sini member Galeri Saham, di trading view Anda kan ada RS modul tuh, garis resist dan support untuk trend following kan. Selama dia di atas tangga support, saya masih simpan. Saya jual ketika dia break support dari RS modul, contohnya seperti itu. Itu trading plan. Gitu ya teman-teman ya. Beli, risiko, cara hold, jual, itu 4 bagian dari trading plan. Dan yang terakhir adalah di money management-nya, nomor 5. Yaitu apa? Yaitu adalah ketika saya beli, saya harus beli berapa rupiahnya, lotnya, rupiahnya, jutanya, puluhan jutanya, miliarnya. Saya beli di berapa? Jadi jangan sampai beli saham A dikit, beli saham B gede, beli saham itu titip sendal, dan lain-lain. Bonyok teman-teman.
Kalau itu yang terjadi, saham yang Anda beli banyak biasanya yang merugi, saham yang Anda beli dikit itu yang naik. Biasanya suka seperti itu. Itu dia trading plan, teman-teman. Nah, ini kalau saya sih aliran di trading plan-nya adalah trend following gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau mendapatkan referensi mengenai gimana sih cara menganalisa saham berbasis trend following yang selama ini Galeri Saham gunakan, kriterianya apa, syaratnya apa, sahamnya apa gitu ya. Teman-teman bisa subscribe ke newsletter Galeri Saham. Free newsletter, semua orang bisa subscribe. Dan biar nggak repot, hanya ketika IG Live ini berlangsung, oke, bukan ketika Anda nonton rekaman ya. Teman-teman silakan tulis email Anda di kolom komen di sini. Email Anda ditulis di kolom komen. Nanti tim kami akan bantu compile untuk dimasukkan ke dalam mailing list Galeri Saham free. Besok jam 8 pagi Anda sudah menerima di sana. Kenapa tulis email Anda di kolom komen ini kita lakukan ketika live? Karena setelah live udah kehapus semua. Privasi Anda terjaga. Jadi jangan tulis email Anda di kolom komen Instagram atau di kolom komen YouTube ketika Anda menonton rekaman. Hanya ketika IG Live, tulis email Anda untuk kita compile ke dalam mailing list kita. Gitu ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mempelajari technical, teman-teman bisa gunakan TradingView. Untuk Anda yang belum pernah dengar TradingView atau belum pernah pakai TradingView, DM ke Instagram Galeri Saham, minta link TradingView gratis. Biar Anda bisa pakai link tersebut, daftar gratis, dan kalau Anda mau upgrade paket-paket tertentu di dalam TradingView, itu ada paket menarik untuk Anda. Oke, sekarang saya mau coba cek sambil Anda tulis email Anda di kolom komen. Saya mau coba cek ada pertanyaan apa lagi di sini. Thank you atas partisipasi teman-teman semuanya. Ini kita lihat ya, ada pertanyaan apa aja. Dari Pak Aceh Pabi, cuan ABMM Pak Rio. Wah, asik ya Pak ya, ABMM ya Pak ya. Itu kayak ular matok Pak istilahnya Pak. Oke. Mau tanya bagaimana cara trading dengan dana terbatas dan minimal berapa saham yang bisa dimasukkan dalam portfolio. Nah, ini bagian kelima dari trading plan. Size, ukuran, teman-teman. Teman-teman, jangan merasa dana saya kurang besar, dana saya harusnya bisa lebih besar. No, pakai uang Anda apapun yang Anda miliki. Konsistenkan proses analisa dan metode. Jalankan trading plan, pakai uang yang Anda nyaman, yang sudah Anda gunakan sekarang. Jangan tiba-tiba dibikin gede. Jangan tiba-tiba Anda habis ikut live ini, saya mau injek dana deh 100 juta. Jangan. Anda habis ikut kelas systematic trading management. Nanti ada Sabtu besok ya. Anda mau ikut kelas systematic trading management, udah ikut, saya langsung injek 1 miliar. No. Gunakan uang yang Anda sudah gunakan sekarang, karena itu nyaman buat Anda. Praktekin dulu sampai pede, baru tambah duit di sana. Dan untuk money management, bagi saham 5 aja, teman-teman. Lebih dari 5 susah dipantau. Percayalah, kalau Anda kerja sebagai tour guide, teman-teman akan sadar bahwa grup besar lebih susah di manage daripada grup kecil. Saham banyak lebih susah di manage daripada saham sedikit. Gitu ya Pak ya. Itu dia. Nah, jadi PD itu adalah repetisi dilakukan terus-menerus dengan dana nyaman Anda dulu. Jangan buru-buru nambah dana. Karena peluang di pasar modal selalu berulang. History repeat itself. Stock market characteristic and movement repeating every time. Nggak pernah ada istilahnya hilang peluang. Nggak ada. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong, tadi saya menyinggung mengenai systematic trading management. Jadi gini teman-teman, kita hari Sabtu itu tanggal 24 ya? 23, 24. Ya, tanggal 24, kita ada kelas systematic trading management online class. Kalau bulan lalu adalah hybrid, online dan onsite, kali ini adalah online class. Nanti di akhir tahun kita kan ada hybrid class lagi. Mungkin bulan Desember kayaknya. Jadi masih 2 bulan, 3 bulan lagi. Jadi untuk teman-teman yang pengen improve, ini market kan udah mulai mantep nih naiknya ya. Kalau Anda mau improve, memaksimalkan peluang,
Anda bisa coba belajar di kelas Systematic Trading Management 2.0. Nanti hari Sabtu tanggal 24 dari jam 8.30 sampai jam 12.30 online via Zoom. Anda akan mendapatkan insight bagaimana cara menganalisa saham step by step, mengenal karakter harga sahamnya, membuat trading plan seperti apa, dan setiap peserta akan memiliki indikator khusus di trading view-nya. Karena itu terkait dengan bonus 1 bulan GS Pro yang didapatkan oleh semua peserta STM Sabtu besok, untuk membantu Anda mengenali pergerakan karakter harga saham dan trend following. Selama-lamanya Anda bisa ngikutin saham yang bullish selama dia berada di atas parameter-parameter khusus yang ada di trading view Anda, yaitu adalah RS modul. Silakan cek, ini dia. Saya sediain nggak ya? Ini informasinya, teman-teman bisa capture aja dulu ya di sini ya. Anda bisa capture dulu aja. Systematic Trading Management 24 September 2022. Anda bisa scan barcode atau Anda bisa ketik link di kanan barcode itu. qrco.de STM240922. Itu teman bisa gunakan. Jadi ini kelas kita online. Kelas online kita itu hanya terbatas. Jadi kita nggak mungkin kelas itu sampai membludak gitu ya. Kita selalu batasi di antara 25 sampai 50 orang. Jadi ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk mengikuti STM dengan harga early bird sebesar 599.000 saja, langsung dapat GS Pro 1 bulan. Termasuk indikator di trading view Anda. Oke, lanjut. Sekarang saya mau cek ada pertanyaan lagi apa. Dari Zinglian. Kok kalau lagi nyangkut dalam karena nggak disiplin sama plan, trading plannya itu gimana ya? Tetap hold atau cut loss? Gini, menarik nih. Ini menarik ditanya. Kalau nyangkutnya di blue chip, simpen aja. Tapi kalau nyangkutnya bukan blue chip, teman-teman, apapun namanya, selama dia bukan blue chip, nyangkut adalah petaka. Dan dia bisa turun lebih parah dari yang kita bayangkan. Teman-teman lihat ya, saham kayak yang dulu-dulu tahun 2020 rame, MPPA, MLPL, BABP, UVCR, apa lagi? Bank, BANK, DCII. Teman-teman lihat nggak? Mereka itu sudah minus 50% sampai 70% dari harga pucuknya. Ya kan? Anda bilang 20% minus masih udah bottom, dia bisa turun lagi 20%. Anda bilang dia sudah bottom, bisa turun lagi 20%. Dan ingat, selama harga belum 50, misalnya dari 1000 tinggal 200, udah minus 80%. 200 itu bisa turun jadi 50, itu minusnya udah 70% lagi sendirian. Jadi hati-hati. Jadi nyangkut boleh nggak di hold? Boleh kalau dia blue chip, silahkan gitu. Tapi kalau dia selain blue chip, diharamkan nyangkut. Setidaknya kalau nggak mau cut loss, jangan average down. Jangan average down. Semoga menjawab Bu ya. Oke, lanjut. Oke, habis ini kita akan bahas lagi apa ini? Nih dari Pak Iwan Gustiawan. Oh, ini nih yang awal nih ya, yang media ya. Setuju, karena media sudah keluar berarti pesta setelah berakhir. Betul banget Pak. Jangan beli saham menunggu berita bagus muncul. Harganya udah naik lama sebelumnya. Jangan jual saham ketika berita jelek muncul. Kenapa? Harganya udah turun lama sebelumnya atau udah konsolidasi nggak naik-naik, yang sebenarnya kita udah nggak usah beli. Gitu loh, nggak usah beli. Teman-teman, gini deh. Saya mau tanya nih. Ngomongin berita ya. Yang terjadi dulu. Ini saya ngomong ekstrim ya, mohon maaf ya, agak keras gitu ya. Kalau ada berita tentang pembunuhan, yang kejadian duluan apa? Pembunuhannya
atau beritanya? Anda menunggu beritanya atau Anda mengantisipasi langsung ke lapangannya? Itulah yang Anda harus pikirkan ketika Anda sangat mengandalkan berita. Oke? Lanjut. Nah, dari Deka Anggawira. Buat seluruh skenario, baik skenario optimis maupun pesimis. Stop loss. Nah, gini. Ini benar, tapi kadang kita overthinking jadinya. Jadi pada dasarnya, ini kenapa sih kita di Galeri Saham pakainya adalah trend following? Kenapa? Karena kita nggak punya skenario super optimistis. Kita nggak punya skenario optimistis banget. Kita punya skenario moderat terus. Kok gitu? Iya. Jadi ketika kita sudah masuk dalam parameter teknikalnya udah positif semua, sudah mendukung semua. Ingat ya, itu nggak mungkin 100% benar-benar naik. Probabilitas selalu dianggap kisaran 70% lah. 70%. Nah, ketika 70%, skenario kita adalah skenario buruknya doang. Skenario buruknya. Kalau saya sudah beli, sahamnya take off, gagal, kena angin, turun, di level berapa saya cut loss. Tapi, kalau sahamnya take off-nya lancar, relatif stabil, naik turun biasalah, saham naik turun biasa gitu ya. Tapi stabil di atas parameter, disitulah RS modul yang setiap member GS Pro miliki gitu ya, parameternya. Oke. Nah, maka saya cukup menjaga resiko turunnya, tapi untuk peluang naik merem. Naik ke berapapun kita masih bisa tetap punya. Karena kalau kita pakai sebut angka, kadang jadi masalah adalah angka itu kerendahan untuk saham tersebut di momen tersebut. Takutnya seperti itu. Itulah kenapa trend following itu relatif menarik. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa ya untuk belajar trend following, kelas Systematic Trading Management Sabtu besok tanggal 20 September. Teman-teman tinggal cek di tadi di barcode tadi, atau nanti teman-teman cek di IG story Galeri Saham. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Dari Pak Meza, semakin di hold semakin nggak tenang. Plan awal hold sampai beggar, baru naik 10% ke bawah sampai mimpi. Iya Pak, bener Pak. Jadi kadang ya kalau kita udah punya saham udah naik udah 10% gitu ya, kadang kita udah mikir, aduh dia bisa berapa ya, dia kalau naik sekian uang saya jadi berapa. Itu udah suka ngawang, udah ngayal gitu ya. Yang penting kalau dia naiknya rally-nya mulus, kita tools yang paling penting buat Anda kuasai adalah trend following. Kenapa? Kita nggak pernah tahu teman-teman, saham itu bisa naik cuma 10%, ada yang 25%, ada yang 100%, ada juga yang sampai 300%. Kalau kita pernah punya sahamnya, momennya lagi ada, kita jangan sampai jual kecepatan. Itu sekali hit langsung dapat semua di sana. Anda cari untung 5%, trading 5% dapat, 5% dapat, 5% dapat. Satu portfolio Anda punya 10 saham, 5% Anda kan kayak nilainya 0,5% dalam total portfolio bagi 10 kan gitu kan. Jadi Anda ngumpulin tiap hari 0,5%, 0,5%. Tapi ketika ada satu saham yang bisa rally sampai 300%, itu kan menghemat effort harian Anda. Jangan buru-buru dijual. Nyesek yang ada. Kan gitu kan. Nah, itulah trend following. Untuk teman-teman bisa subscribe free newsletter, tulis email Anda hanya ketika live ini berlangsung di kolom komen. Nanti tim kami akan compile untuk dimasukkan ke dalam free newsletter. Besok pagi jam 8 Anda sudah mendapatkan ulasan technical trend following dari Galeri Saham. Oke. JK9205, Pak Rio, kalau follow foreign flow, apakah trading plan yang baik? Kurang komplit. Kalau ngikutin foreign flow doang. Mungkin Anda punya indikatornya untuk foreign flow. Walaupun saya nggak tahu dengan peraturan kondisi bursa saya udah menutup kode F dan D,
dan kode broker, apakah itu bisa berjalan ketika intraday. Let's say ada metodenya, tapi itu kita membuntutinnya itu benar-benar kayak apa, teman-teman? Ada teman lagi lari, kita ikutan gitu. Dia belok kemana ya, kanan atau kiri, kanan atau kiri, nggak ada yang tahu gitu. Dia belok kanan, oh ya gue ikut ke kanan. Ditanya sama pacar, kamu mau sampai kapan lari? Nggak tahu, ikut aja. Dia ke kanan, gue ke kanan. Dia ke kiri, gue ke kiri. Lu sama gue aja nggak kayak gitu. Lu sama orang yang lu nggak kenal, lu kayak gitu, kurang komplit. Foreign flow bisa untuk melengkapi analisa teknikal dengan indikator yang Anda sudah kuasai. Itu sangat disarankan. Tapi kalau hanya dipakai untuk itu doang, saya sih merasa terlalu jadi komang ambing. Nggak jelek, itu indikator, itu kan data. Cuman kurang komplit aja. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, dari The Andretan, apalagi kalau cuan konsisten, gimana ini? Oh, cuan konsisten, teman-teman, satu hal, tidak pernah bisa profit konsisten. Percayalah, itu holy grail yang Anda tidak perlu cari. Gimana caranya kita bisa targetin untung dari uang 100 juta misalnya, setiap bulan dapat 5 juta? Mustahil. Percayalah, mustahil. Kalau Anda merasa itu nggak mustahil, itu bisa. Lihat setahun lagi. What will you say? Itu mustahil. Profit tidak pernah konsisten. Tapi metode bisa konsisten. Maksudnya apa? Dengan metodenya kita kuasai, cara menganalisa saham yang mau naik itu sama semua caranya. Cara trend following saham yang lagi rally selama mungkin disimpan, metodenya sama gitu, bisa dipakai sama. Jadi sahamnya boleh berbeda, waktunya boleh berbeda, tapi caranya selalu sama. Itu konsisten seperti itu. Tidak mungkin konsisten dari hasil. Percaya deh, please percaya. Kalau nggak percaya, silakan jalanin setahun lagi kemudian. Lalu kita ketemu. What's your story? Konsisten nominal segini setiap bulan? Please, no. Saya rasional. Saya bukan motivator. Gitu ya. Saya bukan motivator bahwa semua orang pasti bisa. No. Kita rasional. Ada yang kita nggak bisa, ada yang kita bisa. Yang kita bisa kendalikan, itu kita bisa. Yang kita tidak bisa kendalikan, itu kita nggak bisa apa-apain. Dan harga saham tidak bisa kita kendalikan. Oke? Lanjut ya, teman-teman ya. Lanjut ya. Udah mau selesai. Oke deh, kalau gitu. Oke teman-teman, jadi itulah mengenai trading plan. Bahwa Anda harus tahu tujuan utama Anda membeli saham apa. Kalau Anda beli untuk invest, untuk tidak dijual, nggak ada trading plan-nya. Itu investment plan. Lalu Anda harus mengetahui metode Anda seperti apa dengan indikator apa yang Anda gunakan. Oke, lalu apa? Lalu setelah itu Anda harus menguasai metodenya, karena metode dan indikator berkaitan erat dengan trading plan. Indikator beda, trading plan beda. Jadi kunci di sini adalah harus konsisten menguasai metode dulu. Jadi jangan ngomong trading plan dulu, metode dulu. Udah dikuasai itu belum? Ngomong-ngomong mengenai metode, hari Sabtu besok 24 September akan ada kelas Systematic Trading Management 2.0, di mana semua peserta akan diperlengkapi dengan indikator khusus dari galeri saham ketika workshop, yaitu adalah RS modul di TradingView masing-masing. Anda silakan nanti bisa pakai metode tools tersebut untuk apa? Untuk belajar trend following, mencari saham yang mau naik, titik beli, titik jual di mana. Itu Anda bisa menggunakan RS modul tersebut, dan itu Anda bisa ikuti untuk nanti kelas Sabtu besok tanggal 24. Per hari ini, hari terakhir early bird, dari harga 1,5 juta. Khusus untuk hari ini, hari terakhir adalah 599.000. Cek langsung di IG story galeri saham. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga Anda bisa lebih melengkapi,
mulus menyempurnakan trading plan Anda sehingga Anda bisa lebih konsisten menghadapi market kapanpun dan dimanapun di saham apapun. Terima kasih.